Shalom jemaat Tuhan. Sore hari ini mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau naikkan pujian penyembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari saat ini kita akan memulai ibadah pada sore hari ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Tuhan Allah kami yang baik, Engkau baik bagi setiap kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau datang menghampiri Engkau, kami mau naikkan pujian penyembahan kami. Biarlah apapun yang kami naikkan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita percaya bahwa ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati bersyukur, kita akan dapat kelegaan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati
dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Haleluya. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita terbang bersama dengan Tuhan, sebab jalan-jalan kita ada dalam tangan Tuhan. Setiap kami, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan.
hatiku, janjimu, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sefirman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sefirman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kami mau lebih lagi dalam menyembah Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam setiap hidup kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau tinggikan Engkau. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukisan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa
dengan urapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu urapan-Mu, rindu lawatan-Mu, menjamah setiap kami. Haleluya. Kiralabaya syata karalabaya sa. Haleluya, haleluya. Yesus. Kiralabaya syata karalabaya syata karalabaya sa. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan, kami rindu lawatan-Mu terjadi pada sore hari ini Tuhan. Kami rindu penyembahan kami membawa kami Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Jumpai setiap kami Bapa, selidiki setiap hati kami Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi menyembah Engkau. Sebab kami rindu sore hari ini Bapa, kami mengalami Engkau secara pribadi. Biarlah ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau, maka kuasa Tuhan akan turun dan melawat setiap kami Bapa. Melawat setiap kami umat-Mu Tuhan, yang datang dengan satu kerinduan, yang datang dengan satu fokus, yaitu fokus hanya kepada Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam menyembah Engkau. Oh Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Lawat setiap kami Tuhan, lawat, jamahlah Tuhan. Kami rindu urapan-Mu, kami rindu jamahan-Mu, menjamah setiap kami. Haleluya. Oh, kiralabaya syanta karalabaya syanta karalabaya se. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
Kembali malam hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami datang menghampiri Engkau karena kami percaya Engkau ada. Dan kami percaya juga kalau kami bersungguh-sungguh, Engkau menyediakan upah bagi kami ya Bapa. Jangan biarkan saat-saat seperti ini lewat begitu saja. Tetapi biarkan kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh mengalami Engkau dengan nyata. Kami boleh masuk dalam pengalaman-pengalaman yang baru dengan Engkau ya Bapa. Mari malam hari ini biarkan Engkau menyatakan diri-Mu ya Bapa. Dan bawalah kami untuk mengalami Engkau pada malam hari ini. Kami rindu Engkau memimpin kami lewat firman-Mu. Firman-Mu akan berbicara kepada kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Kami membutuhkan terang firman Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini. Dan kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saya ulangi lagi. Dan aku di sini adalah Yesus. Dan Yesus telah memberikan kepada mereka adalah murid-muridnya. Dan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya apa namanya? Kemuliaan. Kemuliaan yang dia terima dari Bapanya itu diberikan kepada murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Seandainya setiap orang yang percaya kepada Yesus hidup menurut pewahyuan ini, betapa luar biasanya kehidupannya. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus bukan hanya memberikan kita berkat-berkat. Yesus bukan hanya memberikan kita pertolongan. Tetapi Yesus memberikan kepada pengikut-pengikutnya, orang-orang yang percaya kepadanya adalah kemuliaannya. Amin. Kemuliaan yang dia terima dari Bapanya diberikan kepada orang-orang yang percaya dan mengikuti dia. Dan kalau kita lihat juga di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian yang B, kita lihat dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Yesus secara serius, saya ulang lagi ya, Yesus secara serius memberikan kemuliaannya ini. Secara serius ini artinya dia melakukan hal-hal yang harus dia lakukan supaya kemuliaannya ini diterima atau dialami oleh pengikut-pengikutnya. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian B, saya akan bacakan di dalam versi yang mudah dibaca. Ia mau supaya banyak orang menjadi anaknya dan turut ambil bagian dalam kemuliaannya. Maka ia melakukan yang perlu dilakukannya. Ia telah menyempurnakan Yesus yang memimpin orang kepada keselamatan. Dia menjadikan Yesus juru selamat yang sempurna melalui penderitaannya. Saudara lihat ya, Yesus itu sangat menderita. Amin. Dikatakan rupanya tidak bisa dikenali sebagai seorang manusia. Begitu besar penderitaan yang dia tanggung. Dan penderitaan yang besar yang dia tanggung itu punya sebuah tujuan. Apa tujuan penderitaan Yesus? Kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, Bapa rindu kita ambil bagian di dalam kemuliaannya lewat penderitaan Yesus. Jadi Yesus menderita itu ada yang dia mau, ada tujuannya, yaitu
saudara dan saya menjadi anak-anaknya dan mengalami kemuliaannya. Nah, sekarang saya mau lebih dalam. Apa itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan adalah sebuah realita yang bisa dialami terus-menerus. Saya ulang lagi. Apa itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan adalah sebuah realita yang nyata, yang bisa kita alami terus-menerus di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus tidak pernah memberikan sesuatu yang abstrak. Dia bukan memberikan pengajaran, tetapi dia memberikan sesuatu yang nyata kepada kehidupan kita. Itu namanya kemuliaan Tuhan. Saya kasih sebuah contoh ya saudara. Ada seorang yang bernama Yohana. Yohana ini bekerja di sebuah panti asuhan. Satu kali dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Jadi Yohana ini orang Kristen baru. Dia seorang juga yang melayani di sebuah panti asuhan. Nah, karena dia terima Yesus, dia diajar bahwa setiap orang yang menerima Yesus diberi kemuliaan Tuhan, diberi kuasa. Nah, waktu dia kembali ke panti asuhannya di Kolombia, ia bertemu dengan seorang bayi berumur 4 bulan. Namanya Xiomara. Nah, bayi berumur 4 bulan ini didiagnosa HIV positif. Ya. Tetapi sekali lagi, tadi Yohana ini sudah diberitahu. Orang yang percaya kepada Yesus bukan hanya diberikan keselamatan, tetapi orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa, diberi kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian ketika dia merawat bayi yang usianya 4 bulan yang didiagnosa HIV positif itu, dia mematahkan semua kutuk keturunan atas bayi ini. Dan yang luar biasa, beberapa minggu kemudian Xiomara didiagnosa sembuh total dari HIV positif. Itu kemuliaan Tuhan. Bisa mengatasi diagnosa penyakit dari dokter. Amin. Nah, itu yang saya maksudkan. Kemuliaan Tuhan itu bukanlah sebuah doktrin atau pengajaran. Kemuliaan Tuhan adalah sebuah realita yang kita bisa alami di dalam kehidupan kita setiap hari dan terus menerus. Contoh yang lain. Satu kali ada seorang yang bernama Laura. Ini seorang anak yang usianya 2 tahun, ditinggal ibunya. Ibunya adalah seorang pelacur yang berumur 16 tahun. Lihat ya, ini rusak sekali kehidupannya ya. Dan dokter menyatakan bahwa tidak ada harapan untuk anak umur 2 tahun ini. Tetapi sekali lagi, Yohana tadi tahu bahwa Tuhan bukan hanya memberkati dia dan menolong dia menghapus segala dosanya, tetapi Tuhan itu memberikan kemuliaannya. Dia akhirnya berdoa bagi Laura ini, didoakan, dan yang luar biasa sekali lagi, setelah diperiksa 3 kali, sekali lagi dinyatakan positif dari semua virus, semua sakit penyakit. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Nah, apa itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan itu adalah sebuah atmosfer surga. Sama seperti udara adalah atmosfer bumi. Saya ulang lagi. Apa itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan adalah atmosfer rohani surga. Sama seperti udara, atmosfer jasmani bumi. Saya mau tanya, orang kaya ya, sekaya-kayanya orang, kalau tidak ada udara, dia gimana hidupnya orang kaya? Orang kaya nomor 1 di dunia,
Tapi perlu enggak dia perlu udara enggak? Udara perlu ya. Coba kalau tidak ada udara, semua kekayaannya tidak ada fungsinya, betul enggak? Jadi udara adalah sebuah unsur yang paling penting. Nah, saya sudah banyak mengajar bahwa saudara dan saya bukan makhluk jasmani. Saudara dan saya adalah makhluk rohani. Amin. Berdiam dalam tubuh jasmani. Tapi kita ini adalah makhluk rohani. Nah, tapi begini ya saudara. Meskipun kita adalah makhluk rohani, kalau tidak ada atmosfer kemuliaan, saudara adalah orang yang mati. Tidak ada amin ya. Jadi tanpa kemuliaan Tuhan, kekristenan kita tidak ada artinya apa-apa saudara. Kegiatan-kegiatan kita tidak bisa menolong. Kalau saudara melihat ya, ada sebuah istilah di dalam perjanjian lama namanya ikabot. Itu kehilangan kabot. Kabot itu adalah kemuliaan Tuhan. Saudara ingat itu cerita itu. Bagaimana ketika bangsa Israel kalah dalam peperangan. Mereka ambil tabut Allah. Mereka bersorak-sorak. Dan mereka kemudian perang. Musuhnya sampai ketakutan. Mendengarkan mereka bersorak-sorai. Tetapi lihat ya. Di tengah sorak-sorai yang luar biasa. Mereka kalah. Mati banyak orang. Bahkan lebih banyak ketika mereka tidak memuji menyembah Tuhan. Setelah ini sebuah tragedi yang paling besar di dalam kehidupan. Saya mengatakan ya saudara. Tidak punya uang, sakit penyakit, itu bukan tragedi yang besar. Tragedi terbesar manusia adalah ketika kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Amin. Sebab itu kalau kita sadar ya saudara, kenapa Allah memberikan kemuliaannya? Karena memang tanpa kemuliaannya kita tidak bisa hidup normal. Atau bahkan tanpa kemuliaannya kita ini seperti mayat hidup. Tanpa kemuliaannya kita mati. Sebab itu orang yang sungguh-sungguh sadar. Orang-orang yang sungguh-sungguh tahu. Maka yang kita perlukan di dalam kehidupan kita adalah kemuliaan Tuhan. Lebih daripada uang atau apapun. Amin. Kita harus merindukannya. Karena Allah merasa ini sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Nah, apa itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan adalah hadirat yang dimanifestasikan atau kehadiran Tuhan yang kelihatan dengan nyata. Itu kemuliaan Tuhan. Dan di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan itu tersedia semua kebutuhan hidup manusia. Saya ulangi lagi ya. Di dalam hadirat Tuhan, di situ tersedia semua kebutuhan hidupan manusia. Dalam hadirat Tuhan itu ada kesembuhan, ada kelepasan. Bahkan kalau sudah mendengarkan banyak kisah-kisah, organ-organ tubuh yang baru itu bisa diciptakan di dalam hadirat Tuhan. Nah, seringkali tapi ya saudara, seringkali manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya manusia bisa kehilangan kemuliaan Tuhan? Kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-23. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Terjemahan yang lebih baik, mereka menukar kemuliaan Tuhan dengan itu. Nah, sekarang itu apa dosa itu? Dosa, akar dosa itu apa? Akar dosa. Akar dosa adalah
menilai rendah kemuliaan Tuhan. Tadi saya ulang ya. Tadi itu kan Tuhan memberikan kemuliaannya kepada setiap kita, amin. Tapi manusia tidak menganggap ini sesuatu yang penting, sesuatu yang nilainya tinggi. Kan kalau itu dinilai tinggi tidak mungkin ditukar, ya kan? Saudara mau enggak? Misalnya saudara punya cincin emas, ditukar cincin plastik gitu, mau? Riko mau, Riko? Kok tahu? Kenapa enggak mau? Karena nilainya lebih tinggi. Kadang orang ya, untuk pekerjaannya lancar, tukar imannya. Oh enggak apa-apa, agama lain. Atau ada orang yang menukar kemuliaan Tuhan. Wah enggak apa-apa, asal cantik jadi istri, enggak usah lihat agamanya. Sekali lagi ya saudara, kemuliaan Tuhan itu begitu tinggi nilainya. Dan kalau kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan itu bernilai tinggi, itulah akar dari segala dosa. Jadi akar segala dosa adalah memandang rendah kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sehingga ditukar dengan hal-hal yang lain. Saya rindu lewat apa yang saya sampaikan malam hari ini, saudara bisa menangkap apa yang ada di hati Tuhan. Tuhan bukan mau lihat saudara melayani Dia. Tuhan bukan hanya mau lihat saudara datang melakukan aktivitas-aktivitas rohani, entah itu namanya doa, entah itu namanya penyembahan. Itu hanya sebuah sarana. Yang harus saudara rindukan lebih daripada semuanya itu adalah kemuliaan Tuhan. Kenapa saudara berdoa? Kenapa saudara menyembah Tuhan? Karena ketika kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang membangun sebuah atmosfer kemuliaan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa penyembahan tidak akan ada atmosfer kemuliaan. Dan tanpa atmosfer kemuliaan kita dalam mati. Sebab itu mari kita merindukan kemuliaan Tuhan. Itu lebih daripada apapun. Kalau kita belajar dari orang-orang yang hebat di dalam Alkitab, contohnya Musa. Dia hanya punya satu saja permintaan kepada Tuhan. Tuhan, aku kepingin lihat kemuliaan-Mu. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Tetapi Musa itu tahu bahwa ketika dia menemukan kemuliaan, dia menemukan semua yang dia butuhkan. Daud juga punya kerinduan yang sama, dia berkata, satu saja yang aku rindu, yaitu tinggal di dalam rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Artinya, dia rindu menyaksikan Tuhan dengan hadirat yang nyata di dalam kehidupannya. Dan ini orang-orang yang luar biasa. Saudara, kehidupan kita ini terlalu banyak keinginan-keinginan. Tapi biarkan malam hari ini kita mendengarkan hati Tuhan. Hanya kemuliaan Tuhan akan membawa kita dalam sukacita. Hanya dalam kemuliaan Tuhan itu tempat kita hidup. Nah, saudara tahu ya, kemuliaan Tuhan itu adalah sebuah lingkungan atau sebuah atmosfer di mana manusia pertama itu hidup. Di Taman Eden itu namanya kemuliaan Tuhan. Dan biarkan saudara dan saya akan hidup di dalam kemuliaan itu. Amin. Seorang menuliskan seperti ini, sungguh menyedihkan ketika hadirat Allah itu pergi. Sungguh menyedihkan lihat-lihat orang percaya terus bertahan. Gereja Tuhan terus bertahan. Mereka terus melayani. Padahal mereka sudah kehilangan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Hanya kelihatan tampilan kekudusan. Di permukaan seperti kelihatan baik-baik. Tetapi sebetulnya mereka telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ketika sebuah gereja di dalamnya tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang ditransformasi. Ketika kekudusan tidak dianjurkan, mujizat-mujizat dan kesembuhan dan kuasa Allah tidak nyata. Kemungkinan gereja itu sedang kehilangan kemuliaan Tuhan. Sebab itu mari kita kembali ya saudara. Terus tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Caranya. Jadi setiap kali khotbah, kita mesti tahu setelah dengar khotbah melakukan apa.
Kita mesti sadar bahwa manusia itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk terus-menerus hidup di dalam kemuliaan Tuhan, kita harus secara aktif mencari Tuhan. Dan kemuliaannya melalui penyembahan, melalui pujian, melalui berserah kepada kehendaknya. Mari kita berkomitmen tiap-tiap hari untuk memuji dan menyembah Tuhan selama jangka waktu tertentu dengan teratur. Karena ketika kita memuji menyembah Tuhan, itu membangkitkan atmosfer kemuliaan. Dan saudara, ketika kita terus membangun atmosfer kemuliaan, kita bersiap untuk mendengarkan Tuhan mulai berbicara secara pribadi. Karena Tuhan selalu berbicara ketika awan kemuliaan itu datang atas kehidupan kita. Amin. Mari biarkan hari-hari ini saudara dan saya sungguh-sungguh tinggal dalam kemuliaan Tuhan yang Tuhan itu sudah sediakan, sudah berikan kepada kita. Tidak ada kerinduan hati Tuhan yang lain selain lihat anak-anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus tinggal dalam kemuliaannya. Karena hanya di dalam kemuliaannya kita hidup normal. Karena hanya dalam kemuliaannya kita boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan dengan nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Saya rindu saudara yang ikut acara worship at home, mulailah punya saat-saat teduh, saat-saat saudara menyembah Tuhan untuk membangun sebuah atmosfer kemuliaan tiap-tiap hari secara teratur dalam kehidupan saudara. Dan lihatlah, engkau akan dibawa masuk dalam pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Engkau akan lihat kuasa Tuhan dilepaskan dalam kehidupanmu. Engkau akan lihat mujizat-mujizat kesembuhan itu nyata dalam kehidupanmu. Mari kita naikkan pujian kuno. Tengah-tengahnya bilang begini, ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segalanya. Iya, bisa ya? Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Jadi ya saudara, kemuliaan Tuhan lebih penting daripada harta. Amin. Kemuliaan Tuhan lebih penting daripada apapun di dalam kehidupan kita. Bisa diturunkan sedikit nadanya ya. Biarkan ini adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih
Saudara, biarkan malam hari ini kita semua mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan bukan hanya memberikan saudara dan saya berkat. Tuhan bukan hanya memberikan saudara dan saya pertolongan. Tetapi lebih daripada semuanya, Dia memberikan kemuliaannya kepada kehidupan kita. Dia rindu saudara dan saya sebagai anak-anaknya terus tinggal dalam kemuliaannya. Karena hanya dalam kemuliaannya engkau aman. Hanya dalam kemuliaannya engkau tidak akan pernah berkekurangan sesuatu pun yang baik. Dan biarkan kita meresponi malam hari ini. Bahwa kita merindukan kemuliaan Tuhan lebih daripada apapun. Dan kerinduan kita itu kita wujudkan dengan sebuah komitmen untuk membangun waktu penyembahan kita dengan teratur tiap-tiap hari. Untuk membangun atmosfer kemuliaan itu nyata di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau saudara serius dengan apa yang saudara nyanyikan lewat pujian ini, hati Tuhan itu senang. Karena saudara akan ada di dalam kemuliaannya. Saudara akan mengalami kemuliaannya dalam kehidupan. Sekali lagi, di dalam kemuliaannya tersedia semua yang kau butuhkan. Di dalam kemuliaannya ada mujizat kesembuhan. Di dalam kemuliaannya ada mujizat kelepasan. Di dalam kemuliaannya ada mujizat penciptaan-penciptaan yang baru. Bapa, terima kasih. Engkau sudah memberikan kemuliaan-Mu kepada kehidupan kami. Ajar kami tidak tukar dengan hal-hal yang lain. Kesenangan dunia, kekayaan atau apapun. Tapi biarkan kemuliaan-Mu adalah satu-satunya yang kami rindukan selama kami hidup di dunia ini. Dan biarkan kami mengejarnya seperti Musa merindukannya. Kami merindukannya seperti Daud merindukannya. Dan kami tidak ingin yang lain selain hidup dalam kemuliaan hadirat-Mu ya Bapa. Hamba berdoa untuk setiap telinga yang sedang mendengarkan isi hati-Mu. Biarkan hati kami terbuka, hati kami dilembutkan. Dan semua adalah orang-orang yang merindukan kemuliaan-Mu. Lebih daripada apapun di dalam kehidupan kami. Dan biarkan kami adalah orang-orang yang senantiasa tinggal dalam kemuliaan-Mu. Bahkan kami rindu membawa kemuliaan-Mu ke kota kami kemanapun kami pergi. Sehingga lewat kehidupan kami banyak orang boleh mengenal nama-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Dan biarkan kami terus tinggal di dalam kemuliaan. Mari angkat tanganmu. Terima berkat firman Tuhan. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.